pendidikan, terombang-ambing, tidak pasti. Jangankan untuk mencari pekerja setelah selesai pendidikan, mau belajar aja itu udah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Cakap Netizen. Bersama saya Alit Panglima Melayu. Oke, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru ini selalu menjadi persoalan yang klasik. Selalu menjadi persoalan yang seakan tidak ada solusi yang efektif dari pemerintah. Karena setiap tahunnya penerimaan siswa ini selalu bermasalah. Sebagaimana tahun sebelumnya itu ditetapkan zonasi. Sistem zonasi ini yaitu dihitung jarak antara rumah dengan sekolah tersebut. Intinya bahwa di sekolah yang ada di situ, kemudian siswa-siswa yang di sekitaran rumah di situ. Jadi tahun ini Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tidak lagi berdasarkan zonasi, tapi tahun ini berdasarkan usia dan prestasi. Ini pemerintah ini seperti apa sih sebenarnya? Kita juga heran ini, apa yang mau dibuat pemerintah ini tentang untuk pendidikan? Kok begitu sulit untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia ini? Kok ada sekolah favorit dan tidak ada sekolah favorit? Padahal kita satu NKRI. Dan sudah diamanatkan di Undang-Undang Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1445 itu yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Dengan demikian baik itu si kaya dan si miskin ataupun dari latar belakang apapun di Indonesia ini tetap berhak mendapatkan pendidikan. Dan kita ini adalah satu Indonesia, satu aturan, satu ini. Tapi kok nggak sama gitu, kok berbeda pendidikannya? Kok ada sekolah favorit dan tidak sekolah favorit? Apa perbedaan sekolah favorit dan tidak sekolah favorit ini? Seharusnya kita mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lain juga, sehingga kesempatan untuk hidup sejahtera itu sama kita dapatkan dengan yang lainnya. Tapi kenyataannya tidak. Ada sekolah favorit. Apa kelebihan sekolah favorit? Fasilitasnya kan? Fasilitas yang dilengkapi di suatu sekolah ini kenapa tidak sama? Atau gurunya kah, sistem pengajarannya kah, atau apanya yang berbeda di sekolah favorit ini? Kenapa ada sekolah favorit? Sehingga sistem-sistem itu terus berubah-ubah. Terus terjadi penerimaan siswa saja untuk pendidikan. Selalu tidak konsisten. Zonasi, sekarang prestasi, besok entah apa lagi, kita nggak tahu. Nggak ada yang ketetapan yang jelas. Harus ada sistem, yang sistem ini terus mengalir. Buatlah satu sistem yang itu dengan baik seharusnya. Kalau sudah ditetapkan suatu sistem, perbagus saja sistem itu. Di Indonesia ini pendidikan ini begitu ruwet. Kemarin kurikulum di otak-atik sini udah diterapkan, dibalikkan lagi ke sistem lama. Nggak tahu seperti apa. Padahal ini pendidikan kesatuan. Seharusnya pendidikan itu sama kita dapatkan gitu. Kalau perbedaan sekolah negeri dengan sekolah swasta mungkin oke-oke saja, nggak ada masalah. Tapi ini sekolah negeri dengan sekolah negeri, ada sekolah favorit, tidak sekolah favorit, itu kenapa? Ada apa? Kenapa harus ada seperti itu? Sekarang penerimaan siswa baru ini menjadi persoalan. Tidak. Sekarang ada yang secara online, ada yang tidak secara online. Ada yang sistem donasi, ada yang melalui prestasi dan umur. Seperti apa? Masyarakat kita ini nggak semuanya mengerti tentang persoalan ini. Apalagi tentang online ini belum semuanya dari masyarakat kita yang mengerti sistem ini. Jadi harus diperjelas penerimaan itu seperti apa sebenarnya. Pemerintah harus jelas terhadap hal ini. Cerdaskan masyarakat itu dengan aturan-aturan, dengan sistem-sistem yang tidak berubah-ubah gitu. Sesuaikanlah dengan kondisi masyarakat. PPDB online.
Ya nggak semua masyarakat, nggak semua orang tua mengerti tentang online itu. Iya, kalau orang tuanya mempunyai ekonomi yang berkecukupan dan punya teknologi yang memadai, fasilitasnya mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan kehidupan masyarakat yang di bawah? Mereka belum mengerti tentang online-online, sibuk orang tua ke sana ke sini. Ditambah lagi sistem zonasi, sistem umur. Ini membingungkan. Jangankan orang tua yang ini, kita aja masyarakat yang berpendidikan ini bingung, ini sistem zonasi seperti apa lagi? Online itu kayak mana? Online itu kita aja yang sehari-hari udah memegang ini, kalau dibilang sistem online ini segala macam itu juga ganggu. Karena itu soal kepentingan. Orang tua dari risau ke sana ke sini, udah mencari ini. Malahan ada orang tua yang memindahkan kakak anaknya ke kakak orang lain. Untuk supaya apa? Supaya dapat nanti masuk ke sekolah yang diinginkan, supaya masuk zonasinya. Nah, sekarang udah berubah. Udah berubah-ubah lagi, tidak tahu yang mana, entah sistem zonasi, entah sistem umur, entah sistem apa. Ya tidak tahu, semuanya terlaksana, entah sistem online, entah tidak online, sebagian online, ada yang tidak online. Tolong dong gitu, pemerintah memberikanlah kecerdasan apa sebenarnya sistem-sistem pendidikan itu. Berilah aturan-aturan yang jelas. Berilah sebuah regulasi sistem yang sudah tersistem dan tidak berubah-ubah seperti sekarang ini. Berikan kepastian pendidikan ini. Pendidikan ini adalah tonggak bagi negara kita untuk kemajuan di masa depan. Ini generasi-generasi loh yang kita didik di sini. Jadi harus ada kepastian pendidikan ini yang mereka dapatkan itu sama. Pastikan itu sama mereka dapatkan se-Indonesia ini. Kasih fasilitas yang sama. Karena setiap daerah itu, di setiap tempat itu, ya mereka harus nanti menjadi pemimpin di masa depan di wilayah mereka masing-masing. Menyaring lagi, melanjutkan estafet kepemimpinan negeri ini. Jadi berilah mereka pendidikan, fasilitas yang memadai. Kantor DPR saja mewah, kantor presiden mewah, perkantoran-perkantoran pemerintah mewah. Masa fasilitas untuk pendidikan tidak banyak yang masih tidak memadai? Tidak nyaman. Ini tempat pendidikan, tempat membina para generasi kita. Jadi butuh kenyamanan, butuh kepastian. Seperti apa sistemnya sebenarnya. Jangan buat masyarakat bingung dengan aturan-aturan yang kadang ini, besok bertukar lagi. Nggak semua aturan itu bisa ditangkap oleh masyarakat kita. Jadi sekali lagi saya berharap nih sebagai masyarakat mendorong pemerintah membuat sebuah sistem yang sudah terintegrasi dan bisa diterapkan secara baik ke masyarakat. Jangan buat bingung masyarakat ini. Ini PBDB ada masalah orang tua, udah ini segala macam dari risau. Dimana seandainya mereka tidak lulus lalu sistem PBDB, kemana mereka mau mengadu? Sekolah swasta? Atau kemana mereka melanjutkan pendidikan? Terombang-ambing, tidak pasti. Jangankan untuk mencari pekerja setelah selesai pendidikan, mau belajar aja itu udah susah. Ngeri nih. Macam mana negara kita ini, apa yang bagus? Semuanya serba sulit. Kalau untuk masyarakat semuanya serba sulit. Jadi harus ada pola-pola pemerintah menerapkan sebuah sistem itu sudah terintegrasi dengan baik, barulah diterapkan. Jangan lagi ada perubahan, sama sistem itu semuanya. Kalaupun berbeda, ya sesuaikan dengan daerahnya. Ini tidak. Banyak yang masih membingungkan. Jadi kita heran. Ada kenapa sebenarnya yang terjadi ini kenapa? Jadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sayangnya tidak ada yang bersuara keras untuk persoalan ini. Seakan diam, dibawa diam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.